Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Kembali bertemu dengan saya, Bu Yulia Diasa Fitri di pembelajaran kimia secara daring. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, saya ucapkan selamat bertemu dengan saya untuk kelas 10 Nautika karena ini pertama kalinya bertemu dengan saya. Sedangkan untuk 10 farmasi ini adalah pertemuan kayaknya kedua kita kalau nggak salah ya. Dan kita dipertemukan lagi untuk pembelajaran kimia. Dan untuk pembelajaran kali ini saya harapkan bahkan ini mungkin pendahuluan sekaligus nanti kita di awal materi bahwa pada saat pembelajaran saya silakan menyiapkan satu buku tulis khusus untuk pembelajaran mapel saya. Misalkan di sini ada mapel kimia, berarti saya minta silakan kalian membuat atau istilahnya menyiapkan satu buku khusus untuk mata pelajaran kimia yang nanti digunakan untuk mencatat maupun mengerjakan tugas. Nah, sedangkan untuk penilaian nanti tetap saya ambil dari afektif, dari sikap kalian, dari pengetahuan baik itu nilai ujian, nilai tugas, nilai ulangan harian, itu nanti yang saya ambil. Kemudian langsung saja kita masuk ke materi. Hari ini kalian bisa lihat di layar, di situ ada judul materi kita yang akan kita pelajari yaitu tentang klasifikasi materi dan perubahannya. Nah, apa sih materi itu? Lalu apa perubahannya? Hari ini kita akan belajar khusus tentang itu. Kalian bisa melihat di layar yang saya tampilkan. Apa itu materi? Materi itu merupakan segala sesuatu yang ada di bumi yang dia itu memiliki massa dan dia bisa menempati ruang. Itu namanya materi. Nah, kemudian materi itu dapat dibagi menjadi zat tunggal dan campuran. Nah, supaya ada gambaran, saya buatkan skema untuk kalian. Yang namanya materi itu tadi kan terbagi menjadi zat tunggal dan campuran. Zat tunggal itu terbagi menjadi unsur dan senyawa, sedangkan unsur sendiri itu sudah dibedakan antara unsur logam dengan non logam. Sedangkan campuran itu ada homogen sama heterogen. Kalau yang heterogen itu nanti terbagi menjadi koloid dan suspensi. Nah, untuk hari ini apakah kita belajar semuanya, Bu? Enggak, kita belajarnya itu nanti khusus yang kita pelajari zat tunggal dulu, biar nanti kalian paham tentang zat tunggal itu seperti apa. Oke, kita masuk ke zat tunggal yang pertama yaitu unsur. Apa itu unsur? Unsur tadi zat tunggal, Bu. Iya, zat tunggal. Zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat lain melalui reaksi kimia. Biasa, contohnya tembaga, besi, emas, aluminium, fosfor, karbon, kalsium, dan lain sebagainya masih banyak. Nah, yang namanya unsur itu dia punya dasar penulisan. Jadi, nggak cuma asal menulis, dan dasar itu sudah disepakati oleh IUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry. Nah, ada 3 poin dasar penulisan. Yang pertama adalah setiap unsur dilambangkan dengan satu huruf yang diambil dari huruf awal nama Latin unsur tersebut. Sedangkan poin kedua, lambang unsur ditulis dengan huruf kapital, huruf besar ya. Kalau nanti ada unsur yang punya huruf awal yang sama, maka dibedakan dengan menambah satu huruf di belakangnya, itu kemudian ditulis dengan huruf kecil. Nah, supaya ada gambaran, saya kasih contoh ini. Di sini ada contoh penulisan dengan lambang 2 huruf dan lambang 1 huruf. Sekarang lambang yang 2 huruf. 2 huruf itu berarti contohnya misalkan ada unsur aluminium ditulis dengan A besar, A ini diambilkan dari huruf pertama dari unsur ini, kemudian L itu dari huruf yang berikutnya, bisa huruf kedua, ketiga, atau keempat. Contohnya kayak ini kebetulan huruf kedua, jadi Al itu contoh lambang dari unsur aluminium. Kemudian ada arsenik, berarti contoh dari lambang unsur
AS. Nah, itu atau nama dari unsur AS itu arsenik itu adalah AS, dan begitu seterusnya sampai natrium. Ini contoh dari lambang 2 huruf. Sedangkan contoh dari lambang 1 huruf itu ada kayak hidrogen dilambangkan dengan huruf H besar, oksigen O, kalium K, iodin I, kemudian fosfor P. Nah, ini lambang yang 1 huruf. Semuanya itu huruf besar kalau lambang 1 huruf. Kalau 2 huruf berarti yang depan harus huruf besar semua, yang belakang kecil. Nah, itu kita bahas tentang unsur. Ada juga yang namanya molekul unsur. Nah, apa itu molekul unsur? Dia adalah yang ada di alam, tidak dapat berdiri sendiri, tapi berikatan dalam bentuk ikatan antar atom. Nah, biasanya dia itu ditemukan contohnya berupa bentuk gas. Contoh gas oksigen. Gas oksigen itu nggak ada yang bentuknya itu O saja. Adanya di alam itu bentuknya O2. Jadi oksigennya itu unsurnya ada 2, makanya ada O2. Nggak ada oksigennya itu cuma 1 di alam. Nah, terus bisanya jadi 1 gimana Bu? Ya berarti dipecah melalui proses reaksi kimia. Tapi kalau bentuknya di alam itu adanya adalah bentuk gas oksigen. Gas klorida, Cl2, gas nitrogen, gas fosfor, dan belerang. Itu contoh molekul unsur yang bisa ditemui di alam. Kemudian kita membahas tentang senyawa. Kalau tadi kita sudah bahas tentang unsur, kalau sekarang senyawa itu sama-sama zat tunggalnya. Nah, cuman zat tunggal ini terbentuk dari beberapa unsur yang perbandingan massanya tetap, atau lebih gampangnya adalah suatu zat tunggal yang terdiri dari 2 unsur atau lebih, itu namanya senyawa. Contohnya misalkan gula, garam, air, dan sebagainya. Untuk lebih jelasnya saya buatkan contoh berupa tabel. Nah, di sini kalian bisa melihat air. Air itu terdiri dari unsur H dan unsur O. Ada 2 jenis unsur kan, makanya dia termasuk senyawa. Namanya senyawa air, bukan unsur air ya, senyawa air. Senyawa karbon dioksida. Nah, lambangnya CO2, berarti dia terdiri dari 2 unsur atau lebih, yaitu unsur C, 1C dan 2 oksigen. Nah, itu adalah karbon dioksida. Sampai nanti ada urea, gula pasir, dan garam dapur. Semuanya ini adalah contoh dari senyawa. Nah, untuk hari ini kita fokus belajar tentang unsur dan senyawa. Bedanya unsur sama senyawa, contohnya unsur sama senyawa. Lalu, untuk memperkuat konsep kalian, hari ini saya minta untuk membuat tugas masing-masing. Silahkan menurut pemahamanmu, buatlah perbedaan unsur dan senyawa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, carilah contoh unsur dan senyawa disertai lambangnya dan namanya. Nah, ini carinya seberapa, Bu? Carinya adalah sebanyak yang kalian bisa, sebanyak yang kalian tahu, sebanyak yang kalian dapatkan. Tuliskanlah dalam bentuk tabel. Silahkan dituliskan dalam bentuk tabel seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya tadi ya. Kan ada contohnya unsur, lambangnya apa, kemudian senyawa, lambangnya apa dalam bentuk tabel. Silahkan ditulis sebanyak mungkin. Lalu mengerjakannya di mana, Bu? Mengerjakannya silakan dikerjakan di buku tulis kimianya masing-masing. Silakan dikerjakan di situ, kemudian nanti tugasnya silakan difoto. Fotonya tersebut silakan disisipkan ke Google Classroom, kemudian jangan lupa diklik serahkan. Karena nanti semua tugas akan melalui Google Classroom. Nah, di situ nanti saya bisa mengecek siapa yang belum mengumpulkan, siapa yang sudah mengumpulkan. Ini untuk semuanya saja. Kalian nanti dasarnya karena memang beberapa sudah mendapatkan buku paket, silahkan nanti digunakan buku paketnya dengan baik, atau bisa juga dengan menggunakan browsing di internet atau materi yang sudah saya sampaikan. Nah, untuk hari ini saya cukupkan materinya, semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.